Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai magnet. Sebelum kita lanjut ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Dan sekarang kita masuk ke materi utamanya mengenai magnet ya. Di sini saya akan membawakan materi tentang magnet, yang dimana materi ini sangat mudah ya untuk dipahami, tapi harus juga dicerna. Oke, di sini ada magnet ya. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya mengenai magnet itu sebenarnya materi yang sudah kita pelajari sejak SD ya, SD mungkin kelas 4 kalau nggak salah. Kita belajar mengenai magnet di sini. Terus magnet itu merupakan barang yang selalu kita lihat ya. Magnet itu barang kecil ya, ada ukuran kecilnya yang bisa kita bawa-bawa gitu ya. Nah, apa sih itu magnet? Pasti banyak yang bertanya bagi yang belum mengerti apa itu magnet ya. Magnet itu sebenarnya sering kita lihat pada umumnya. Cuma kita belum tahu itu namanya magnet dan belum tahu apa itu magnet. Oke, sekarang di sini kita akan membahas mengenai magnet itu mulai dari pengertian magnetnya. Oke. Magnet adalah suatu benda. Jadi di sini ada pengertiannya ya. Jadi magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet itu mempunyai sifat kemagnetannya. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian ini bahwa magnet itu adalah benda yang mampu menarik benda lain ya. Tapi yang ditarik di sini adalah benda yang memiliki sifat khusus. Ya, seperti itu. Terus apa sih itu magnet itu kan mempunyai sifat kemagnetannya. Jadi apa sih yang dinamakan dengan sifat kemagnetan? Ya, kita pasti berpikir ya apa itu sifat kemagnetan dari magnet itu sendiri. Oke, selanjutnya next di sini ada sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Nah, kita pasti bertanya-tanya ya bagi yang belum paham mengenai sifat kemagnetan dari magnet. Oke, sifat kemagnetan adalah suatu kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Jadi, magnet itu mempunyai sifat kemagnetan. Magnet itu mempunyai sifat kemagnetan untuk menarik suatu benda. Jadi kemampuan magnet itu adalah untuk menarik benda lain yang ada di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Ya, seperti itu. Jadi harus paham. Nah, di sini juga ada sifat-sifat magnet ya. Bagaimana sih sifat-sifat magnet yang kita ketahui? Sifat-sifat magnet itu memiliki beberapa ya. Di sini sifat magnet itu ada beberapa ya, maksud saya di sini. Jadi sifat-sifat magnet ya yang perlu kita pelajari di sini ada 6. Yang pertama bisa kita lihat di sini. Oke. Yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu ya. Magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauan. Artinya, benda apapun itu yang tidak memiliki sifat khusus itu tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Benda yang memiliki sifat khusus yang dimaksud yaitu benda seperti besi, tembaga, dan logam ya. Jadi benda yang bukan yang sifat khusus itu tidak bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Yang kedua ada gaya magnet dapat menembus benda. Ya, gaya magnet
dapat menembus benda jika benda tersebut memiliki tidak memiliki ketebalan khusus ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, magnet memiliki dua kutub, yakni kutub utara dan juga kutub selatan. Artinya di sini magnet itu memiliki kutub utara, kutub selatan, dapat ada kutub positif negatifnya ya, ada positif ada negatifnya ya. Jadi kita nggak sembarang di sini. Kemudian yang keempat ada apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua benda akan saling tolak menolak. Sebaliknya kutub yang berlainan akan saling tarik menarik. Artinya magnet itu akan saling tarik menarik jikalau positif dengan negatif. Artinya kutub yang berlainan. Jika kutubnya sama antara positif dengan negatif ataupun negatif dengan negatif, maka magnet tersebut akan saling tolak menolak ya. Seperti itu pemahamannya tentang kutub magnet ya. Kemudian yang kelima ada medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet ya. Tentu saja di sini karena benda yang didekatkan dengan magnet itu akan semakin dekat ya, akan semakin menempel gitu ya. Ya kita di sini bisa perhatikan ya teman-teman. Kemudian ada sifat kemagnetan yang lemah atau hilang karena hal tertentu ya, seperti sering jatuh, terbakar, ataupun yang lainnya yang dapat menghilangkan sifat kemagnetannya. Artinya di sini magnet itu semakin hari semakin hilang kemagnetannya jika sering jatuh, ataupun terbakar ya. Jadi magnet itu jangan heran jika magnet yang kalian punya di rumah kenapa sih nggak bisa menarik ya, karena mungkin biasanya jatuh ataupun terbakar ya. Oke, seperti itu dulu sifat-sifat magnet. Selanjutnya di sini ada jenis bahan magnet ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang jenis bahan magnet secara umum ya. Di sini terbagi menjadi dua, ada bahan magnet magnetik atau ferromagnetik ya, dan ada bahan magnet non magnetik ya, seperti itu. Kemudian kalau bahan magnetik atau ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet ya. Jika ada jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik ya, magnet itu akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet ya. Contoh bahan magnet ferromagnetiknya atau magnetik di sini contohnya adalah baja, besi, nikel dan juga kobalt ya. Terus yang kedua di sini ada bahan magnet non magnetik ya. Di sini bahan non magnetiknya itu ada dua, ada dibagi menjadi dua, ada paramagnetik dan ada diamagnetik. Nah, seperti apa itu paramagnetik ya? Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat. Nah, contohnya apa? Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain sebagainya ya. Kemudian apa itu diamagnetik? Diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Contohnya emas, seng, merkuri, dan juga lain sebagainya. Ya, itu contoh dari diamagnetik, paramagnetik, dan juga ada dari bahan magnetik atau ferromagnetiknya. Jadi di sini kita bisa pahami ya dengan sendiri
bisa memahami bagaimana itu bahan dari ferromagnetik dan juga non magnetik. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam bentuk magnet ya, macam-macam bentuk magnet. Di sini kita akan menjelaskan ya sedikit mengenai macam-macam bentuk magnet. Yang pertama yaitu magnet batang. Magnet batang itu seperti apa? Magnet batang itu bentuknya menyerupai batang ya, atau balok atau kubus ya. Magnet batang itu paling umum ya, sering dijumpai di sekolah ataupun laboratorium, bahkan di rumah. Kemudian yang kedua ada magnet silinder. Magnet silinder itu menyerupai tabung panjang ya. Biasa dalam penelitian itu kita bisa menemui magnet ya di laboratorium. Oke. Kemudian di sini yang ketiga magnet jarum. Magnet jarum itu menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang meruncing. Ya, magnet jarum itu menurut saya magnet yang sangat jarang ya ditemui. Ada sih magnet jarum, cuma kayak kurang sering kita lihat. Kemudian yang keempat ada magnet U. Magnet U atau magnet lada berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U ya. Oke, di sini yang kelima ada magnet cincin. Magnet cincin, magnet yang memiliki bentuk bulat menyerupai cincin ya. Namanya juga dengan magnet cincin ya. Kemudian yang keenam di sini ada magnet keping. Nah, apa sih itu magnet keping ya? Magnet keping itu memiliki bentuk yang menyerupai kepingan logam. Jadi kayak tipis ini untuk magnet keping, tipis ya, yang menyerupai kepingan logam gitu. Jadi di sini kita harus bisa memahami dari materi magnet ya. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik atau masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah aku balas sesuai dengan pemahaman itu ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, agar aku semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Thanks for watching.